Bukan hanya tentang CCTV, tapi kemarin Eliezer juga buka-bukaan fakta lainnya dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kita ulas sore hari ini fakta baru peran Putri Sambo. Bersama pengacara Eliezer, Roni Talapesi yang sudah bergabung bersama kami di studio. Selamat petang, Mbak Roni. Selamat petang, Mbak Audrey. Di ruangan virtual juga sudah bergabung bersama kami dengan Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia dengan Pak Adrianus Meliala. Selamat petang, Pak Adrianus. Selamat petang, terima kasih diundang. Saya pertama ke Bang Roni dulu. Bang Roni, kemarin ini Eliezer buka-bukaan tentang banyak sekali peran dari Putri Chandrawati. Kenapa buka-bukaan? Iya Mbak, sebagai status seorang GC, dia mempunyai kewajiban untuk membuka kasus ini menjadi terang ya. Ini dibuktikan dalam proses penyidikan. Kemudian dalam proses persidangan ini kalau kemarin kita memperhatikan, ketika membuka persidangan ini, Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa saudara saksi adalah yang membuka kotak Pandora terkait kasus ini. Dan saudara saksi dilindungi oleh undang-undang karena ada LPSK. Nah ini merupakan kewajiban dari Richard Eliezer karena statusnya dia sebagai GC, dia menerangkan secara detail, secara jelas dan secara transparan ya. Itu yang saya lihat kemarin yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Apakah ini artinya juga mau membeberkan secara dalam tanda kutip sengaja peran pembunuhan berencana Putri Chandrawati di kasus Yosua? Tentunya. Jadi yang disampaikan ini kan peristiwa pidana yang harus utuh ya. Jadi tidak bisa hanya sepotong saja ya. Kalau posisi klien saya ini kan sudah jelas bahwa peristiwa pidana itu terjadi di Saguling dan Duren 3. Ini peranan dari klien saya ya. Nah di situ disampaikan bahwa di lantai 3 ketika menerima perintah itu ada saudara Putri Chandrawati. Di situ dia mendengar ya, mendengar juga terkait dengan CCTV dan terkait dengan sarung tangan. Nah, ini menjadi peristiwa yang kita coba sambungin ya, bahwa menjadi pertanyaan. Kenapa highlightnya CCTV dan sarung tangan tadi? Kan ini kan sering kita mendengar bahwa pernyataan bahwa CCTV di rumah Duren 3 itu rusak. Nah itu disampaikan oleh para saksi ART, kemudian juga pun disampaikan oleh penyidik dari Jakarta Selatan karena mendengar langsung dari saudara Ferdi Sambo. Ini kan menjadi petunjuk, menjadi nyambung ya kalau saya bisa katakan seperti itu. Jadi kalau saya menduga bahwa ketika berbicara soal CCTV di rumah Duren 3 tidak ada, berarti memang mereka sudah merencanakan untuk ke Duren 3. Tapi Eliezer sendiri tahu nggak sih kalau CCTV itu beneran rusak atau enggak? Eliezer sampaikan bahwa dia sempat mendengar ya bahwa CCTV itu rusak. Tidak melihat tapi hanya mendengar? Iya, dari almarhum. Oke, saya akan tanyakan beberapa fakta-fakta yang diungkap dengan nampaknya ini lega sekali ya diungkapnya di persidangan, Pak Adrianus. Mengartikan bahwa? Ya saya memang agak terkejut ini kepada Bung Roni melihat klien Anda ini dari sisi lancarnya yang bersangkutan itu bicara. Indikasinya apa Pak? Ada kesan ya di awal-awal kan yang bersangkutan itu terbata-bata, nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong gitu ya. Tapi dari beberapa tampilan terakhir ini kok seperti mengalir tektoknya dengan hakim dan juga dengan JPU itu lancar sekali. Ya bahkan juga berani mengcounter langsung pertanyaan dari JPU. Itu bagi saya surprise itu ya. Ada dua cara melihatnya. Pertama bahwa memang yang bersangkutan itu sudah keluar dari traumanya lah begitu. Yang kedua juga betul-betul seperti yang dikatakan oleh Bung Roni, yakni memaksimalisasi peran sebagai penerima JC itu gitu ya. Nah ditambah lagi dengan bahwa memang yang bersangkutan itu pintar bicara. Saya kira yang bersangkutan punya semacam intelektualitas yang cukup ya, sehingga lalu kemudian mampu mengartikulasikan pemikirannya secara baik. Sebab ada saja orang yang juga penerima JC, Bung Roni, tapi ya dasarnya nggak bisa bicara, ya tetap saja kemungkinan lalu kemampuan mengartikulasikannya juga terbatas. Nah, kalau ada tiga kemungkinan yang Pak Adrianus bilang, ada bisa lebih gampang ya untuk berbicara begitu, untuk mengungkapkan, terus kemudian juga kayaknya lebih lega karena ini merupakan JC, artinya apa Pak Adrianus? Jangan lupa ditambah lagi dengan cara hakim dan hakim terutama yang lebih membuka pertanyaan yang open question ya, menggali, tidak ngejar tapi menggali, dan itu kemudian lalu kelihatannya cocok dengan kemampuan Eliezer untuk berbicara secara naratif
bahkan pada hal-hal yang detail dia masih ingat dan juga mampu mengutarakannya. Nah, keluarlah hal-hal yang tadi diutarakan oleh Mbak sebagai hal-hal yang berdaging ya, yang belum kita ketahui dan ternyata itu bermakna, begitu. Kalau yang dilihat dari Pak Adrianus sendiri dengan tadi membuka daging-daging yang tidak pernah kita dengar ke publik, terutama soal peran-peran Putri Chandrawati, apakah ini kesengajaan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa untuk membeberkan peran PC sebagai pembunuh berencana Yosua? Ya, sengaja dalam arti apa ya, mungkin hendak memojokkan, mungkin belum tentu. Ya, saya belum menduga bahwa yang bersangkutan seperti itu. Kalau dilihat dari bahwa yang bersangkutan memang bercerita secara mengalir, ya, dengan dipancing oleh hakim, ya. Sebagai contoh misalnya ketika bicara mengenai apa yang terjadi di lantai 3, kan gitu kan. Nah, dia bicara mengenai bahwa dirinya kaget, dirinya bingung. Lalu saya juga melihat Ibu PC, itu kan sesuatu yang menurut saya lebih deskriptif ya. Dan kemudian itu lalu kemudian dianggap sebagai memberatkan bagi yang lain, tapi sebetulnya itu adalah sesuatu yang wajar diceritakan oleh yang bersangkutan sebagai seorang penyaksi mata pada saat itu, begitu. Oke. Ada fakta lainnya yang terungkap yang menarik juga adalah ada seorang perempuan atau wanita yang menangis di Jalan Bangka. Sejak saat itulah juga Sambo akhirnya sering menemui PC di rumah Saguling. Ini apa yang ingin diceritakan waktu itu? Iya, jadi majelis hakim kan bertanya, ada lagi nggak peristiwa pertengkaran yang kamu ketahui? Yang sebelum tanggal 8 atau sesudah tanggal 8, disampaikan bahwa oleh klien saya, adik kita ini, menyampaikan bahwa ada peristiwa di awal Juni itu, saudara PC, almarhum Joshua mengajak klien saya bersama saudara Matias untuk naik mobil membawa laras panjang senjata. Di situ ada saudara PC. Mereka naik mobil, kemudian Richard Eliezer menanyakan, ini mau kemana bang? Disampaikan kamu ikut aja dulu. Nah, naik di dalam mobil, mereka putar-putar di Jalan Kemang. Sampai di Jalan Kemang muter, kemudian mereka menuju ke Rumah Bangka. Nah, di Rumah Bangka itu almarhum sempat sampaikan kepada Baradae atau Richard Eliezer bahwa ya, ini jangan banyak orang yang tahu ya. Jadi mereka almarhum bersama PC itu masuk ke dalam rumah, kemudian tidak berselang lama. Banyak orang yang jangan tahu ini apanya? Ya, kedekatan? Mungkin ada situasi yang saya lihat ya, dugaan saya bahwa kalau nggak salah ya ada situasi yang mungkin ini private ya, karena memang disampaikan bahwa di Rumah Bangka itu yang bisa akses itu adalah almarhum Joshua dan saudara Matias ya. Nah kemudian kembali lagi, kemudian tidak lama berselang lama ada seorang perempuan yang keluar dari rumah tersebut sambil menangis. Kenapa disangkut pautinnya pada saat ditanya oleh majelis hakim tentang kronologi ada perempuan yang menangis di Bangka? Iya, karena ini terkait dengan yang ditanyakan sebelumnya bahwa saudara Ferdi Sambo ini lebih banyak tinggalnya di mana. Disampaikan bahwa tinggalnya itu di Rumah Bangka. Weekend baru ada di Rumah Saguling. Ini juga dibenarkan oleh kesaksian dari para ajudan yang lainnya. Kita sudah tanyakan ya sebelumnya. Nah ini menjadi satu korelasi ya, menjadi suatu peristiwa bahwa ada apa sebelum bulan Juni, apakah ada pertengkaran atau apa, yang kami melihat bahwa sepertinya sedang membututin seseorang atau apa, tapi ketika di Rumah Bangka itu ada seorang perempuan yang keluar sambil menangis, menanyakan sopir saya di mana, kemudian pergi sambil menangis. Nah sejak kejadian awal bulan Juni tersebut, saudara Ferdi Sambo sekarang lebih banyak di Rumah Saguling, seperti itu. Oke, jadi dalam itu pada saat melihat ada yang menangis wanita, terus kemudian Eliezer juga bercerita tentang Putri yang mengingatkan tentang CCTV, tentang sarung tangan. Kalau Eliezer sendiri melihat sosok seorang Putri Chandrawati seperti apa sih sebenarnya? Ya disampaikan bahwa ya Putri Chandrawati seorang ibu yang maksudnya sebagai bos yang baik ya sebenarnya ya. Tidak ada masalah apa-apa karena mengingat dia baru bergabung kan. Jadi dia tapi mengingat bahwa Richard Eliezer ini pangkat paling rendah. Dan setelah kita asesmen psikologi bahwa Richard Eliezer ini tipikal juga tidak mau campur urusan orang lain ya. Ini terbukti bahwa dia bahasa gaulnya kepo lah. Dia nggak mungkin mau kepo sama urusan lain. Dia melaksanakan tugasnya, dia selesai. Tetapi kalau ada yang ganjel dia menanyakan sesekali, tetapi kalau tidak dijawab ya disimpan. Dia tidak menanyakan lagi. Tapi karena itu kan pertanyaan majelis hakim, akhirnya kan yang disampaikan bahwa ada sesuatu yang aneh. Kemudian kan di Magelang disampaikan juga ada yang aneh. Itu kan ditanyakan oleh majelis hakim. Memang tidak ada dalam berita acara pemeriksaan, tetapi itu kan ditanyakan oleh majelis hakim.
Oke, dianggap sebagai sosok ibu atau PC ini adalah seorang ibu ya, begitu Iya, ya? seorang ibu ya. Seorang ibu. Nah, kalau pandangan dari Pak Adrianus sendiri, kalau dianggap sebagai terdakwa ini adalah seorang ibu, tapi kok akhirnya bisa keluar begitu ya Pak Adrianus, ada kata-kata mengingat tentang CCTV, mengingatkan tentang sarung tangan, apa yang dilihatnya Pak Adrianus? Perkenankan saya tidak komentari soal ibunya, tapi kembali pada soal Eliezer-nya. Ya, boleh nggak ya Mbak ya? Jadi ketika hakim bertanya mengenai apa lagi yang aneh, maka saya melihat bahwa tidak semua saksi, Ricky Rizal, Romer, cuma Romer yang kemudian merespons itu. Ya, nah Eliezer ini merespons nih dengan bercerita tentang hal-hal yang dianggapnya sebagai aneh. Ini dua hal nih melihatnya. Pertama adalah bahwa memang karena tadi ya yang bersangkutan itu cukup pintar dan cukup mampu mengartikulasikan. Yang kedua, kalau kembali pada pertanyaan Mbak tadi, ini kesengajaan, ya. Jadi memang ada sesuatu yang memang mengganjal dalam hatinya dan itu yang dikeluarkan. Kesengajaan dengan tujuan kira-kira dilihat? Nah itu nggak tahu saya, nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa ada sesuatu yang mengganjal pada dirinya dan dia cerita. Juga tentang sesuatu yang dilihatnya di Magelang dalam perjalanan. Nah ini juga saya kira akan menjadi peluru bagi penasihat hukum PC ketika Eliezer mengatakan dalam kesaksiannya bahwa dalam perjalanan Ibu PC sempat menangis. Bayangkan kalau orang ini biasa-biasa aja, masa tiba-tiba menangis dalam perjalanan, pasti ada sesuatu kan. Nah, ini mungkin akan menjadi semacam amunisi bagi penasihat hukum PC untuk mengatakan bahwa ada sesuatu tuh di Magelang sana. Ya tentu tidak memberatkan Eliezer, tapi ini untuk mengatakan bahwa ada hubungan antara Magelang dan di Jalan Duren 3, begitu. Tapi kalau sebagai seorang ibu, begitu mengingatkan tentang CCTV, mengingatkan tentang sarung tangan, ini kan bukan sebagai seseorang yang awam begitu ya, dalam tanda kutip begitu. Bisa diartikan seperti itu, Pak Adrianus? Ini dia. Memang saya juga tadinya menduga bahwa pembicaraan antara FS dan E itu dalam rangka mengajak mempersuasi pemerintah untuk membunuh itu tanpa kehadiran PC. Tapi ternyata bukan hanya hadir, tapi juga ikut aktif berinteraksi dengan dan bahkan memberikan rekomendasi. Iya, ini suatu hal yang menurut saya memang membalik anggapan ya. Kalau tadinya kita beranggapan bahwa PC itu lebih berada pada posisi pasif, tapi dengan kesaksian ini itu akan membuat lalu anggapan hakim berbeda ya. Demikian. Ya. Silakan Bang Roni. Juga ada peristiwa ketika perjalanan dari Magelang ke Jakarta menuju Jakarta. Klien saya sempat menanyakan, Ibu izin nanti swabnya PCR-nya di mana? Disampaikan oleh saudara PC bahwa PCR-nya di Rumah Bangka. Kemudian karena memang ada kontak dari saudara Sadam ya, yang merupakan ajudan menanyakan, ini nanti mau PCR-nya di mana? Karena kebiasaannya adalah PCR-nya di Rumah Bangka. Jadi Richard sambil menanyakan kan di dalam mobil tersebut perjalanan, Ibu nanti PCR-nya di mana? Disampaikan di Rumah Bangka. Tetapi yang menjadi aneh tidak berselang lama, kemudian saudara PC menyampaikan, sudah dipesan PCR-nya, oh ya diarahkan saja nanti di Rumah Saguling. Kalau kemarin Eliezer ini menjadi saksi di depan terdakwa Kuat dan juga Ricky Rizal, kalau nanti pada saat bersaksi di hadapan Sambo dan PC, apakah sama tegak lurus informasi yang diberikan? Pastinya kita harus menguatkan ya situasi mental dari adik kita ini ya. Dari pertama kalau kita lihat bahwa situasinya ketika menghadapi kasus ini, ketika saya mendampingi ya, bagaimana membangkitkan rasa percaya diri dari seorang Richard Eliezer, mental dari seorang Richard Eliezer, makanya kita menghadirkan psikolog, kita menghadirkan rohaniawan. Ini proses waktu yang cukup panjang ya, karena mengingat dia punya trauma yang sangat trauma, kemudian situasinya tidak gampang. Tapi kita lihat dengan persidangan yang kemarin, saya cuma sampaikan kepada Richard Eliezer seperti ini. Richard, sudah sampaikan semuanya aja. Kamu mau pakai logat Manado silakan, kamu mau pakai bahasa apa silakan. Yang penting kamu lepas, kamu ngobrol aja. Yang membuat saya ini kaget ya bahwa sampai hal-hal yang tadi seperti Pak Adrianus sampaikan, sampai hal-hal sedetail itu dia ingat. Contohnya terkait ketika dan itu sebenarnya sebelumnya tidak pernah juga didiskusikan atau tidak ada. Tidak ada. Saya juga belum mendengar dia sampaikan bahwa ketika ada petugas dari patwal dari Magelang belum makan, dia menawarkan bilang sama Daden untuk mereka makan dulu. Nah ini hal-hal kecil sampai dia ingat. Kemudian ada kejadian di Magelang ketika Susi membuat status. Nah itu kan secara lepas dia sampaikan. Itu buat kami itu baik, dan kami harapkan nanti di persidangan Sambo juga pun sama ya. Terima kasih pengacara Eliezer, Roni Talapesi sudah berbagi informasi, dan sudah bergabung juga Pak Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia. Sehat selalu Bapak-Bapak.